Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Menjelang Piala AFF 2024, skuad Garuda Muda terus bersiap untuk menjalani laga perdananya menjamu Myanmar. Timnas Indonesia akan menjamu Myanmar di Piala AFF 2024 dalam pertandingan pembuka grup B yang rencananya akan berlangsung di Tuwuna Stadium Yangon Senin mendatang. Skuad Garuda Muda telah bertolak menuju Myanmar Kamis pagi. Pratama Arhan dan kolega berangkat lebih awal agar punya waktu untuk adaptasi. Indonesia berangkat dengan kekuatan 23 pemain. 23 pemain itu termasuk Asnawi Mangku Alam yang bergabung di hari Jumat serta 3 pemain lain usai mendapat izin dari klub masing-masing. 3 pemain itu ialah Rafael Struijk, Ivan Jenner, dan Justin Hubner. Struijk disebut akan merapat ke Myanmar pada 8 Desember 2024, sehari sebelum laga melawan Myanmar. Sedangkan pada kasus Hubner dan Jenner belum ada kabar pasti dari PSSI. Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, PLN UP2D Jateng dan DIY kembali bersiap. Melalui kajian rutin, doa bersama dan pemberian santunan bagi yatim dan duafa, insan PLN bersama mendoakan kelancaran penyediaan listrik andal selama Natal dan Tahun Baru. Menjadi bentuk rasa syukur atas kinerja baik yang tercipta, PLN UP2D Jateng dan DIY bekerja sama dengan YBM PLN dan Srikandi PLN menyelenggarakan kajian rutin bulanan bertemakan bersyukur dengan berbagi, pekerjaan menjadi mudah dan diberkahi. Acara yang dipandu oleh Ustadz Muhammad Mustakfirin SPD turut menjadi penyemangat insan PLN UP2D Jateng dan DIY untuk menyiapkan keandalan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Dalam kegiatan itu, PLN UP2D Jateng dan DIY bersama YBM PLN dan Srikandi PLN juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim duafa dari SDIT Miftahus Salam Mijen. Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen PLN dalam mendukung pendidikan serta kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan. Manajer PLN UP2D Munawir Hakim menyatakan melalui kegiatan ini, PLN tidak hanya berfokus pada pelayanan kelistrikan, tetapi juga aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Kenaikan PPN menjadi 12% turut menuai sorotan dari masyarakat dan pengamat ekonomi. Pakar ekonomi USM turut menyayangkan langkah pemerintah untuk menaikkan PPN di tengah lesunya daya beli masyarakat. Wacana kenaikan PPN 12% mencuat di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menuai polemik di masyarakat. Menyoroti hal itu, pakar ekonomi Universitas Semarang, Nirsetyo Wahdi SEMM AKT CA BKB CPA, menyebut langkah yang dilakukan pemerintah terlalu dini di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang turun. Memang sudah naik di bulan 1 April 2022 sebesar 11%, kemudian di berikutnya rencana memang mau naik Januari 2025 menjadi 12% ya. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi bahwa kenaikan 12% itu menurut saya adalah belum waktunya ya, karena daya beli masyarakat kita itu sedang turun ya. Jadi kalau ketika daya beli masyarakat sedang turun, kemudian PPN dinaikkan, itu pasti akan berimbas ke masyarakat ya. Itu yang akan mengalami kenaikan lagi, penurunan ya, jadi penurunan lagi daya beli masyarakat. Kenaikan PPN 12% menurutnya akan menjadi tanggungan masyarakat, di mana akan menimbulkan keresahan terhadap tingkat pengeluaran yang tinggi. Dalam hal ini, pemerintah perlu untuk melakukan berbagai cara untuk menghindari kenaikan PPN, seperti intensifikasi ataupun menggali basis-basis pajak. Karena masih banyak ya, jadi masih banyak cara lain yang harus ditempuh oleh pemerintah ya, dengan mengintensifikasikan pajak atau mengekstensi ya. Kalau ekstensi itu berarti kan masih banyak basis-basis pajak yang harus digali ya. Ya, jadi tidak hanya memang mudah ya, jadi memang mudah dengan menaikkan 12% gitu aja, tetapi nanti dampak di masyarakat itu yang akan merasakan lebih parah gitu ya. Gitu. Dan jadi sebuah negara kan sebenarnya tidak hanya mampu untuk
memperoleh pendapatan ya, tetapi bagaimana cara untuk menggunakannya. Jadi bagaimana cara untuk menggunakan anggaran itu agar bisa efektif ya. Jadi jauh dari korupsi, jauh dari penggunaan anggaran yang tidak tepat waktu lah. Itu yang harus dihindari sehingga dari efisiensi itu bisa untuk memenuhi pembangunan yang lain. Pemirsa, Departemen Komunikasi dan Informasi Fikom Unpad menggelar Konferensi Nasional Komunikasi, Media, dan Informasi pertama bertajuk Partisipasi Publik dalam Pembangunan dan Demokratisasi di Era Digital. Berikut liputan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Departemen Komunikasi dan Informasi Fikom Unpad selenggarakan Konferensi Nasional Komunikasi, Media, dan Informasi pertama Rabu 4 Desember di Auditorium Pascasarjana Fikom Unpad. Acara diisi oleh Insinyur Enur Laila Hasanah MSI MART, Jeffrey Octavianus PhD, Dr. Tri Damayanti SSOS MSI, serta S. Kunto Adi Widbowo PhD, dan dimoderatori oleh Dr. Filosofi Subakti W. Priyadharma MA. Mengangkat tema partisipasi publik dalam pembangunan dan demokratisasi di era digital, kegiatan ini hadir untuk memberikan kesempatan pada akademisi dan praktisi dalam mempublikasikan hasil riset, mengembangkan kepakaran, serta menjadi sarana dalam mengatasi permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Ini salah satu program dari Departemen Komunikasi dan Informasi untuk memberi kesempatan pada awalnya untuk dosen-dosen internal di Fikom ya. Tapi karena kemudian saya pikir ini juga bisa dibuka untuk teman-teman di luar, jadi akhirnya kami selenggarakan sehingga dan antusiasnya cukup besar, ya. Artinya bahwa tampaknya perguruan tinggi memang perlu terus mengembangkan ya kajian dan mempublikasikannya agar banyak orang tahu apa yang sudah dikaji dan dikembangkan oleh teman-teman baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Karena ternyata dari peserta kami juga menemukan para praktisi yang juga ingin sharing pengalaman-pengalaman mereka. Karena itu dan kebetulan narasumber kita juga memang ada yang dari akademisi dan praktisi. Jadi saya pikir ruang ini sangat bermanfaat tidak saja untuk mengembangkan ya kepakaran dari para akademisi baik di internal Fikom maupun di luar ya, tapi juga menjadi sarana bagaimana kita berkontribusi kepada masalah-masalah, memberi kontribusi untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang atau terjadi di masyarakat dalam berbagai topik ya. Walaupun kami membatasi tema kali ini adalah terkait dengan topik partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan dan demokratisasi. Nah, kami pikir itu adalah 3 hal penting yang mungkin sulit tapi memang harus disinergikan. Oleh karena itu, kami juga membreakdown tema besar itu ke dalam 6 topik berkaitan dengan transformasi digital, kemudian ini berkaitan dengan komunikasi kesehatan, komunikasi politik ya, komunikasi krisis dan juga terkait dengan media, budaya, dan demokrasi. Jadi buat kami itu paling tidak memberi kontribusi kita untuk mengembangkan kajian yang spesifik dan juga berbasis pada riset terkait dengan isu-isu tersebut. Ketua Pelaksana Konferensi Nasional Komunikasi, Media, dan Informasi, Dr. Ruli Hoirul Anwar juga menyebut konferensi nasional ini hadir sebagai respon dari tantangan informasi yang semakin kompleks dan berkaitan dengan kepentingan publik. Di tengah era informasi yang semakin kompleks, dinamika komunikasi terkait kepentingan publik menjadi sangat penting dan menantang. Perkembangan informasi dan komunikasi yang terjadi pada saat ini perlu mengubah cara interaksi antara masyarakat dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, kita tidak hanya perlu menciptakan peluang baru bagaimana sih cara mengintegrasikan kepentingan-kepentingan itu. Seperti itu. Kemudian output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi peran komunikasi dalam pembangunan sosial dan demokratisasi, serta dukungan terhadap kebijakan publik yang inklusif dan
terbuka seperti itu. Konferensi dibuka oleh sesi pleno dan dilanjutkan ke dalam sesi paralel. Terdapat 92 paper dan 204 penulis yang terlibat dalam konferensi nasional ini. Paper yang lolos seleksi akan dipublikasikan melalui jurnal terindeks Sinta, Proceeding ber-ISBN dan Book Chapter. Dari Jatinangor, Sumedang, Hairunisa Rahmatika Aras Arafani melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan penangkaran hiu dan penginapan di Pulau Menjangan Besar, Karimut, Jawa, Jepara, Jawa Tengah, Selasa malam. Akibat kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai 1,5 miliar. Kebakaran yang terjadi di Pulau Menjangan Besar, Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah pada Selasa malam menghanguskan seluruh bangunan penginapan dan penangkaran hiu milik Winarno, pengusaha asal Semarang. Kejadian tersebut menyebabkan 8 kamar penginapan ludes terbakar. Beruntung tak ada korban jiwa termasuk hiu di penangkaran berhasil selamat dari kobaran api. Kapolsek Karimun Jawa Ibtu Agus Sulistyo mengatakan lokasi kebakaran berada di area pulau yang kosong dan sedang tidak ada pengunjung. Karena lokasi terletak di pulau yang terpisah, upaya pemadaman api mengalami kesulitan. Masyarakat setempat termasuk penjaga fasilitas di sana berusaha memadamkan api dengan kapal dan mesin sedot air secara manual. Karena bahan bangunan terbuat dari kayu dan besarnya tiupan angin, membuat api cepat membesar dan usaha pemadaman semakin sulit dilakukan. Akibatnya seluruh bangunan di lokasi terbakar habis dan mengakibatkan kerugian materi mencapai 1,5 miliar. Kami dijelaskan bahwa pada saat peristiwa kebakaran terjadi, itu para penghuninya ini pulang karena untuk hotel yang selama ini digunakan posisi kosong. Kemudian untuk yang diserai yaitu atas nama Pak Bejo dan Pak Eko ini meninggalkan lokasi pada pukul 18.00 karena penginapan kosong. Kemudian pada saat sebelum meninggalkan lokasi itu sudah dipadamkan semua listriknya maupun kompornya. Dugaan sementara penyebabnya saat ini karena kami masih dalam penyelidikan karena situasi pada saat peristiwa terjadi itu posisi di Pulau Menjangan itu dalam keadaan kosong. Kerugian akibat dari keterangan dari saksi yaitu Pak Bejo yang selama ini dipasrai oleh Pak Cuming itu menyatakan bahwa kerugian ditafsir kurang lebih 1,5 M karena seluruh bangunan ini terbuat dari kayu ulin. Untuk saat ini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab kebakaran karena saat kebakaran penginapan dan Pulau Menjangan Besar kosong tak berpenghuni. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah dan meningkatkan penghasilan petani, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Purwodadi mendukung ketahanan pangan bersama Polda Jawa Tengah. Tahun 2024 bertempat di petak 155 B1, RPH Sendang Pakelan, BKPH Sambirejo, KPH Purwodadi melakukan penanaman jagung bersama-sama. Perhutani, KPH Purwodadi, Polri, LMDH, serta para masyarakat dekat hutan melaksanakan penanaman jagung yang dilaksanakan oleh jajaran Perhutani KPH Purwodadi, Polda Jawa Tengah, masyarakat dan warga sekitar hutan. Dan kegiatan ini guna mendukung ketahanan pangan. Dalam kesempatan itu hadir pula dari Bappenas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Lafri Prasetyono, Humas Polres Grobogan, para ADM Perhutani serta jajarannya. Sementara itu dari Perhutani Jawa Tengah yang diwakili oleh Wadifre Jawa Tengah, Anton Fajar Agung Prasetyo dari Perhutani Jawa Tengah. Kalau seluruh luas lahan kita ada sekitar 6.330.000 hektar tanah hutan di Jawa Tengah ya. Dan untuk ketahanan pangan ini kita mendukung sekitar 15.000 hektar dari bekas tebangan yang kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk penanaman tanaman palawija sebelum nantinya akan ditanam kembali oleh petani. Jadi kami ini sudah bekerja sama dengan sekitar 390-an kelompok masyarakat yang terkampung dalam KKP dan KKPP. Ini mereka menanam di sela-sela tanaman kehutanan ini berupa tanaman-tanaman buah, ya, kemudian tanaman kopi juga ada, dan tentunya untuk ketahanan pangan mereka juga menanam padi dan jagung di sela-sela antara tanaman pokok kehutanan. Jadi harapannya dengan masyarakat ini memperoleh
tempat untuk menghasilkan pangan, kemudian pangannya ini bisa dijual, otomatis akan menambah pendapatan masyarakat, dan tentunya dengan masyarakat yang sejahtera, insya Allah hutan juga akan dijaga oleh masyarakat. Tidak akan lagi jadi penjarahan ya Pak? Ya, jadi harapannya tidak ada lagi penjarahan dengan masyarakat ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan di perhutani. Dalam kesempatan itu, Polda Jawa Tengah memberikan bantuan bibit jagung dan pupuk kepada petani sekitar hutan. Selain itu, program tersebut guna menciptakan sinergitas antara perhutani dan Polri. Kegiatan kita pagi ini bersinergi bersama perhutani wilayah Jawa Tengah, khususnya ADM Purwodadi, bersama-sama melakukan penanaman jagung di lahan seluas kira-kira 12,4 hektar yang jadi pilot percontohan nantinya. Mudah-mudahan dengan sinergitas ini akan menumbuh kembangkan silaturahmi sekaligus juga sinergitas antara Polri, kemudian perhutani, termasuk dari warga masyarakat, utamanya dari LMDH, yang nantinya bersama-sama berkomitmen untuk membuat ataupun mungkin melaksanakan ketahanan pangan yang menjadi program dari cita-citanya Pak Presiden Prabowo. Semuanya wilayah sudah melaksanakan, jadi hampir seluruh Polres bekerja sama dengan KPH masing-masing wilayah di kabupaten kota yang syukur alhamdulillah didukung penuh oleh perhutani yang juga sudah melaksanakan penanaman secara serentak. Jadi Polda melakukan pendampingan sekaligus juga menggerakkan, mensinergitas dengan instansi lain, contoh seperti Dinas Pertanian, di mana dari Dinas Pertanian nanti secara hierarki akan meminta pertambahan daripada mungkin seperti bibit, kemudian juga pupuk yang nantinya sama-sama mendukung daripada program ketahanan pangan ini. Pemirsa, 8 juta warga kota New York berada di dalam status siaga kekeringan. Kurangnya hujan telah membuat persediaan air di sejumlah waduk menurun. Pegawai pemerintah kota dan warga New York pun diminta untuk menghemat air. Simak laporan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waduk Ashokan di Ulster County, negara bagian New York, permukaan air terlihat lebih rendah. The water levels are low and you can see a lot of the basin of the Ashokan Reservoir, which you can't usually see. Hal serupa juga terlihat di Waduk Schoharie di Schoharie County. Over my shoulder here is Schoharie Reservoir. Its capacity is 19 billion gallons. Today we're about 27% of capacity. It's down about 36 feet. Para pejabat kota New York mengatakan bahwa waduk ini merupakan bagian dari sistem yang biasanya menyediakan sekitar 40% pasokan. Waduk-waduk ini mendapatkan air dari hujan atau salju yang mencair. Meski bulan Juli dan Agustus kemarin cuaca cukup basah, namun hujan berkurang drastis pada bulan September. Normally we'd have from September until now about 10 inches of rain, and we've only received about 2.5 inches of rain. And that's resulted in less water flowing into the streams that fill the reservoirs. Kota New York mendatangkan total pasokan 1,1 miliar galon air setiap hari. Air bersih datang dari 19 waduk yang dialirkan lewat aqueduct dan terowongan bawah tanah. Namun, saat ini kapasitasnya berkurang. The system, the New York City system, is at 63% capacity right now. Normally it would be about 79% capacity. But inflows coming into the reservoir system are near record lows. Di sisi lain, saluran air Delaware dengan kapasitas besar sedang bocor dan diperbaiki. It's a possibility we may stop and get the Delaware Aqueduct turned back on to restore full access and the entire supply given these, very, very dry conditions. Melihat situasi ini, pemerintah kota New York pun menetapkan siaga kekeringan sejak Senin 18 November waktu setempat. Today, I'm upgrading our drought watch to a drought warning and ordering our agencies to immediately implement water-saving measures. Terakhir kali siaga kekeringan diterbitkan pada tahun 2002.
Warga Kota New York seperti saya diimbau oleh pemerintah Kota New York untuk hemat-hemat air dulu. Jadi kalau misalnya sikat gigi, cuci tangan, atau mandi harus dikurangi waktunya. Nah, upaya yang serupa juga dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penghematan air dengan mengurangi pencucian mobil-mobil pemerintahan seperti truk pemadam kebakaran, mobil kepolisian, bahkan hingga truk sampah. Dari Kota New York, saya Reni Caksana dan tim VOA.